Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin wa ashabil muntajibin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil adhar. Ala Rasulillah wa alihil ahyar. Kawan-kawan, Bapak dan Ibu serta semuanya yang menyimak Salawat Channel, malam ini saya akan membacakan lagi buku menjawab soal-soal Islam kontemporer. Bacakan kembali buku yang menjawab soal-soal Islam kontemporer. Hari ini terkait dengan sholat sunnah, halaman 51. Hukum melakukan sholat sunnah yang tak dipahami. Apakah kita boleh melakukan sholat sunat yang tidak kita ketahui saat kita melakukannya hanya karena ingin sholat saja daripada melamun? Kalau Yarha menjawab, boleh. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa salat itu kebaikan. Dan apapun Anda ingin salat, dan kapanpun Anda ingin salat, salatlah. Tanpa harus tahu apa nama salat itu. Yang tukang menamai salat itu adalah ahli fikih. Kita tidak mengerti namanya juga tidak apa-apa. Ada sebuah riwayat, seseorang datang ke masjid. Nabi sedang berkhutbah. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau sudah sholat? Dia menjawab, belum. Kata Nabi, sholatlah. Sholatlah dahulu. Siapa yang masuk ke masjid, hendaklah dia sholat. Janganlah duduk sebelum sholat. Nabi tidak menamai salat itu. Para ulama lah yang kemudian menamainya sebagai salat yang menghormati masjid. Sebutlah sholat tahiyatul masjid. Jadi, itu tugas ulama memberi nama. Tugas Anda adalah sholat. Kalau Anda mau sholat, sholatlah. Salat itu kebaikan, mau banyak ataupun sedikit. Daripada melamun lebih baik sholat. Tetapi janganlah niat sholat itu daripada melamun. Niatnya harus beribadah. Hukum sholat duha. Beberapa waktu yang lalu, saya sering sholat duha. Tetapi 4 minggu yang lalu, saudara saya mengatakan bahwa sholat duha itu merupakan salat tanda syukur atas peristiwa yang terjadi terhadap Imam Ali bin Abi Thalib sewaktu dipukul oleh pedang Abdurrahman bin Muljam. Sehingga karena takut akan hal itu, saya tidak melaksanakan salat duha lagi. Tetapi teman saya yang suka salat duha bertanya, mengapa saya tidak salat duha lagi? Saya jadi bingung. Kemudian saya bertanya lagi kepada saudara saya itu, apakah dalilnya? Apakah dalam mazhab Ahlul Bait ada salat duha? Kata dia, tidak ada. Menurut yang Bapak ketahui, bagaimana hukum salat duha dalam Ahlul Bait dan bagaimana juga selain itu? Lalu Yarha menjawab, singkatnya begini. Hadis tentang salat duha itu diriwayatkan antara lain dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, kekasihku mewasiatkan kepadaku untuk selalu memelihara 2 rakaat salat duha. Juga dari sahabat-sahabat yang lain, antara lain dari Aisyah dan Abu Dzar, tetapi sedikit sekali yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sendiri melakukan salat duha. Kalau pada suatu saat Rasulullah SAW datang pada waktu duha, dan Rasulullah SAW melakukan sholat, itu mungkin saja terjadi karena kita dianjurkan untuk melakukan sholat yang banyak, asal bukan pada waktu yang diharamkan sholat. Rasulullah SAW pernah diundang oleh Anas bin Malik untuk makan di rumahnya. Dan setelah makan, Rasulullah SAW melakukan sholat. Itu terdapat dalam Sahih Muslim dan disebutkan fi ghairi waqti salah, bukan pada waktu sholat. Sampai para ulama berdebat. Rasulullah SAW itu sholat apa? Ada yang menyebut itu sholat syukrul ta'am, sholat syukuran karena Rasulullah SAW telah makan. Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim mengatakan demikian. Dalam Nail al-Autar, As-Sawkani menyebut macam kedua tentang salat duha. Salat duha tidak disyariatkan kecuali karena ada sebab. Dalam hadis Ummu Hani, Rasulullah SAW selalu bersyukur atas kemenangan. Kebetulan beliau lakukan pada waktu duha. Para umat menyebutnya salat kemenangan.
Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW salat duha karena kembali dari bepergian. Dalam hadis Utbah bin Malik, Nabi Muhammad SAW salat duha untuk mengajak keluarga itu salat di rumahnya. Nah, sumbernya Nail al-Autor, jilid 3, halaman 75. Boleh jadi suatu saat juga Rasulullah SAW melakukan salat duha ketika waktu duha tanpa harus menyebut itu salat duha. Pokoknya kita melakukan salat pada waktu-waktu yang dibenarkan untuk melakukan salat. Misalnya, pada waktu salat Jumat, Anda datang ke masjid dan Anda salat. Kebetulan waktunya itu pada waktu duha, itu boleh saja, tetapi sebagai suatu pahala, dalam fikih ada yang disebut salat duha. Waktu salat yang khusus dilakukan pada waktu duha. Memang itu tidak terdapat dalam mazhab Ahlul Bait. Itu terdapat dalam mazhab Ahlus-Sunnah, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, menetapkan adanya salat duha. Kalau ada sunnah menurut mazhab tertentu dan tak ada menurut mazhab yang lain, itu hal yang biasa. Salat hajat misalnya ada menurut orang-orang NU, tetapi tidak ada menurut orang-orang Persis dan Muhammadiyah. Tetapi kalau ada orang yang mau salat karena keperluan, semua sepakat boleh. Padahal hanya berbeda istilah saja. Semua sepakat kalau ada keperluan, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Jadi, kita boleh meminta tolong dengan sholat. Yang meminta tolong dengan sholat itu oleh orang NU disebut sholat hajat. Sedangkan oleh orang Persis dan Muhammadiyah, jangan disebut sholat hajat. Pokoknya meminta pertolongan dengan sholat. Membacakan tentang sholat istikharah. Bagaimana tata cara sholat istikharah? Memohon kepada Allah agar memilihkan yang sesuai, yang mustajab menurut pendapat dan pengalaman Bapak. Ada banyak cara untuk melakukan istikharah. Misalnya, pertama, Anda bisa membaca doa tertentu lalu membuka Al-Quran. Buka saja Al-Quran itu di mana saja. Kemudian lihat ayat pertama yang paling atas. Ayat itu akan menunjukkan apakah itu baik atau buruk. Kedua, bisa juga istikharah itu dengan menggunakan tasbih. Anda tarik tasbih itu secara random, acak. Kemudian Anda hitung 2 biji, 2 biji. Nanti sisanya 1 atau 2 butir tasbih. Dan itu ada maknanya. 1 berarti iya, 2 berarti tidak. Atau ketiga, Anda boleh melakukan juga sholat istikharah. Sebenarnya masih ada beberapa cara lain yang canggih. Bisa juga istikharah itu dengan berdoa saja langsung. Hanya kita tidak akan tahu kapan jawabannya akan muncul. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah, Allah yarham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.